Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana dimanapun berada, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, pagi ini kita lanjutkan membaca buku Quranic Law of Attraction-nya dari halaman 41 sampai halaman 50. Namun sebelumnya, Masya Allah, pagi ini kita masih disuguhkan pemandangan Gunung Talang yang indah. Ini luar biasa sekali. Baiklah, kita lanjutkan membaca buku Quranic Law of Attraction dari halaman 41 sampai halaman 50. Bahagia sebelum bertindak. Sebelum membangun rumah, kita pasti membutuhkan banyak perencanaan, mulai dari model rumah hingga biaya yang harus dihabiskan. Biasanya, arsitek menggambarkan bentuk rumah kita. Setelah sepakat dan sesuai dengan kemauan, barulah rumah kita dibangun. Bukan saja pembangunan rumah, proses produksi barang apapun terlebih dahulu dibuatkan blueprint-nya. Begitupun saat Anda menggambar blueprint kehidupan Anda di dalam kepala. Tentu Anda bisa saja menggambarkan Anda seorang yang sangat kaya. Jarang sekali Anda membayangkan, di samping kekayaan itu, Anda tidak berbahagia. Sebagian orang ketika menggambarkan diri mereka justru terfokus pada ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan-raguan. Misalnya takut miskin, takut gagal, takut tidak dapat membahagiakan istri dan mertua, dan seterusnya. Kita merasa takut, paranoia, dan seterusnya. Kita merasa sangat takut, paranoia. Dengan kegelisahan itulah setiap tindakan kita hanya didorong oleh motivasi untuk struggle atau berjuang. Alhasil, Anda terus bertindak mengejar kekayaan Anda, tetapi Anda tidak pernah merasa bahagia. Anda merasa sangat tertekan dalam mengejar kekayaan. Dalam benak Anda, menjadi kaya terlebih dahulu, kemudian menikmati kebahagiaan. Rumusan Al-Quran sungguh sangat mengejutkan. Berbahagialah sebelum bekerja atau mengejar kekayaan. Allah Maha Tahu bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan rasa bahagia akan menghasilkan output yang memuaskan. Dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah selalu mendengung-dengungkan supaya kita bahagia dalam menapaki hidup ini. Tidak perlu bersedih, tidak perlu takut. Malahan sebelum melakukan apapun, kita dianjurkan mengucapkan kata-kata kebaikan, seperti mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan yang menggetarkan hati kita, ucapan yang penuh pengharapan bahwa Allah senantiasa menemani kita dalam hidup, dalam bekerja, dan dalam berkarya. Betapa bahagianya diri kita, bukan? Dalam setiap denyut nadi kita, Allah mendampingi kehidupan kita. Allah senantiasa menyertai detik-detik kehidupan ini. Berbahagia sebelum melakukan apapun sudah seringkali dipraktekkan Rasulullah SAW. Menjelang pagi, Rasulullah mengajarkan kita sholat duha. Dalam sholat tersebut, kita berdoa meminta kemudahan, kelancaran, dan kelimpahan rezeki. Setelah sholat duha, air muka kebahagiaan kembali menyirami wajah kita. Kita pun bahagia, lalu segera bergegas menuju ke tempat kerja. Selang beberapa jam, waktu zuhur pun datang. Azan berkumandang di sudut-sudut kota. Matahari mulai bergeser dari atas kepala kita. Hiruk-pikuk perkotaan sangat terasa. Tubuh terasa lelah setelah dari pagi hari kita menguras pikiran dan tenaga. Marilah kita menuju kemenangan. Hayya 'alal falah. Itulah panggilan Allah. Saat itulah waktu yang tepat untuk kembali menstabilkan tingkat emosi kita, alias kembali mengkondisikan diri kita pada kebahagiaan. Tunaikanlah sholat zuhur, nikmatilah. Lepaskan semua permasalahan yang kita dapati barang sejenak saja. Lepaskan beban hidup untuk sementara saja. Biarkan kebahagiaan datang meliputi jiwa kita. Berwudulah. Rasakan sentuhan butir-butir air yang begitu sejuk. Nikmatilah. Subhanallah. Betapa kehidupan terasa sangat mengasyikkan ketika kita mengangkat kedua tangan, rukuk, sujud,
aliran darah kita mengalir mengisi seluruh organ tubuh kita, mengisi seluruh rongga tubuh kita. Oh, betapa nikmatnya. Sambil duduk berzikir seusai sholat, cobalah sebanyak-banyaknya mengundang rasa kesyukuran dalam diri kita. Pikirkan betapa Allah sudah memberikan kesehatan. Pastikan energi tujuan Anda terus bergerak. Begitupun dengan Al-Quran. Sejak SMA, kita sudah diperkenalkan dengan istilah energi. Kemudian, sambil duduk berzikir seusai sholat, cobalah sebanyak-banyaknya mengundang rasa syukur dalam diri. Pikirkan betapa Allah sudah memberikan kesehatan bagi kita, sehingga kita dapat bekerja dengan baik hari ini. Syukurilah, tersenyumlah, lalu berdoalah sepenuh hati, minta kepadanya dengan penuh kesungguhan. Setelah Anda berdoa dan rasa kebahagiaan kembali, Anda dapatkan, segeralah bekerja kembali. Insya Allah kualitas kerja Anda semakin membaik. Amin. Pada bab-bab selanjutnya, saya akan menuntun Anda menggapai kebahagiaan dan kesuksesan melalui energi doa, syukur, dan sabar. Semua itu sudah termaktub dalam Al-Quran. Saya juga akan menunjukkan kepada Anda betapa Al-Quran dapat mencerahkan hidup Anda. Jadi, jangan sampai Anda melewatkan begitu saja bab demi bab dalam buku ini. Baca terus dan terus baca, lalu resapi. Bab 2. Pusat-pusat energi dalam Al-Quran. Pastikan energi tujuan Anda terus bergerak. Pertimbangkan perhatian Anda. Perhatikan segala hal yang telah Anda tarik, rayakan, dan kenali apa yang telah terjadi. Dengan mensyukuri segala yang diraih, Anda menguatkan kembali getaran ke arah kehendak Anda. Dan Law of Attraction akan merespon dan menyocoki getaran Anda. Michael Leger, penulis Law of Attraction. Sejak SMA, kita sudah diperkenalkan dengan istilah energi. Dalam fisika, kita masih ingat hukum energi yang berbunyi, energi tidak dapat dimusnahkan. Ia hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dengan perkataan lain, energi itu bersifat kekal. Misalnya, kipas angin yang berputar di kamar Anda. Gerakan kipas angin merupakan transformasi dari energi listrik menjadi energi gerak. Televisi yang menyala di ruang tamu Anda adalah proses perubahan energi dari listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Contohnya masih banyak lagi. Begitupun dengan Al-Quran. Ia memiliki energi. Energi Al-Quran tidak dapat dimusnahkan. Ia berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Energi Al-Quran memiliki daya tarik yang dahsyat karena ia bersumber dari Sang Maha Dahsyat, dan ia merupakan firman Allah yang langsung dibisikkan kepada manusia. Sudah barang tentu energi Al-Quran memiliki keunikan tersendiri. Anda mau tahu? Banyak energi yang disalurkan Al-Quran kepada manusia. Hanya saja cukuplah 3 energi yang saya angkat dalam buku ini. Energi apa sajakah itu? Pertama, energi doa. Kedua, energi syukur. Dan ketiga, energi sabar. Setiap kali kita menekuni nilai-nilai dalam Al-Quran dengan membaca dan mentadaburinya, sesungguhnya kita sedang melakukan sebuah proses transformasi energi, yaitu dari energi abstrak menjadi energi konkret. Begini maksudnya. Bacaan-bacaan dalam Al-Quran itu memang bersifat konkret atau nyata, karena setiap perkataan Al-Quran adalah kebenaran, al-haqq. Banyak nasihat kebaikan di dalamnya, banyak juga nilai-nilai pendidikan, kehidupan, sejarah, pengorbanan, kesuksesan, kebahagiaan, dan lainnya. Cuma, semua itu bagi sang pembaca masih bersifat abstrak. Ia akan menjadi konkret ketika kita mewujudkannya dalam kehidupan keseharian melalui doa, syukur, dan sabar. Al-Quran mendorong kita supaya mengkonkretkan segala perkataan yang ada dalam Al-Quran. Kitab mulia ini senantiasa memberikan dorongan pada penikmatnya agar segera mempraktekkan apa yang disampaikan di dalamnya.
Disitulah proses transformasi energi berlangsung. Mereka yang tidak mau mengaplikasikan ajaran-ajaran Al-Quran tidaklah mampu melakukan transformasi energi tersebut. Mereka hanya bisa membaca saja tanpa mau mengamalkannya. Akibatnya, semakin mereka membaca Al-Quran, semakin jauh diri mereka dari nilai-nilai agama dan Al-Quran. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika Rasulullah SAW meramalkan bahwa di akhir zaman nanti bakal kita temukan orang-orang yang mengalunkan Al-Quran sebatas tenggorokan mereka saja. Artinya apa? Mereka hanya sekedar memperindah lantunan Al-Quran tanpa mau menuangkan isi Al-Quran dalam kesehariannya. Mungkin hal itu pula yang menjadi penyebab mengapa kita sering membaca Al-Quran tetapi hidup kita begini-begini saja. Kita tidak mengalami perubahan yang berarti. Mungkin juga kita membaca Al-Quran sekedar untuk mencari pahala Allah tanpa mau memetik nilai-nilai kesuksesan yang diajarkan Al-Quran. Kita membaca sebatas dengan pujian, dengan sebatas dengungan pita suara saja, tanpa mau memasukkan setiap perkataan Al-Quran dalam derap langkah hidup kita. Jadi, wajar saja kalau sampai saat ini kita masih belum sukses dan bahagia. Interaksi kita dengan Al-Quran dalam hal ini masih terbatas. Sanak semuanya, teman-teman, Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar di sini bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Dan besok kita akan lanjutkan di halaman berikutnya mengenai energi doa, energi syukur, dan energi sabar. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.